Bandara Medan. Saya langsung masukin koper sama ini ke X-ray dari pintu masuk ke X-ray. Begitu saya mau check in belum dibuka, tapi saya di depan menunggu untuk check in di depan itu pertama kali saya yang depan. Terus begitu nggak nyampe, katanya dia bukanya jam 5, tapi ternyata sebelum jam 5 itu dia udah buka pembukaan tiket dan saya maju duluan. Begitu saya maju duluan itu koper saya yang 20 inci itu harusnya bisa dimasukin ke cabin. Mereka suruh saya masukin ke dalam bagasi pesawat aja. Terus udah gitu kenapa saya bilang gitu, nggak apa-apa kalau mau masukin bagasi masukin aja Bu, katanya gitu, atau ada yang lain lagi katanya. Terus saya buru-buru ambil barang yang lain lagi itu seperti ya oleh-oleh ya, saya masukin lagi ke kotak itu, ke situ, ke dalam itu. Terus dia bilang, Bu ada cairan atau power bank, dia bilang seperti itu. Tidak, saya bilang gitu, karena pertama gimana ya, saya awal dari Jakarta itu bagasi saya itu koper saya itu harusnya bisa masuk cabin, dan saya itu harapan saya dari awal itu masuk cabin, tapi mereka tiba-tiba kayak memaksa mau menyuruh saya ke dalam bagasi. Jadi saya nggak ingat ada uang saya di dalam itu gitu sebesar 2.300.000. Nggak ingat uang saya di situ ada 2.300.000. Akhirnya saya karena satu tempat doang yang buka, satu ini doang, satu counter check-in, check-in buka, saya lihat ramai banget di belakang. Jadi saya buru-buru mau nggak mau. Oke udah saya gini, saya kejar tuh, lari kabur, ngambil barang terus ke sana. Tapi saya baru ingat setelah berapa kemudian uang saya ada di dalam. Saya balik lagi ambil ke sana. Begitu sampai sana itu baru waktu 3 jam lagi loh sebelum keberangkatan. Saya minta lagi koper saya karena saya alasan bilang KTP saya di situ. Nggak mungkin saya bilang uang saya di situ, takutnya uang saya diambil. Jadi saya bilang KTP saya di situ. Begitu saya nggak dikasih sama dia, nggak apa-apa Bu, nggak bisa diambil lagi katanya. Oh oke, katanya. Saya bilang gitu, yaudah. Tapi dengan hati saya nggak tenang, saya tungguin dan akhirnya saya landing, bukan, naik pesawat, take off. Begitu take off, saya nggak bisa tidur tuh, saya nggak bisa tidur sampai saya di Jakarta. Begitu landing, saya langsung orang pertama nyerobot itu orang semua supaya saya mau lihat koper saya itu dalam keadaan baik apa tidak gitu, karena feeling saya tuh udah tidak, udah ada uang cash saya tahu gitu kan. Begitu saya turun tuh duluan, emang koper saya agak lama itu keluar. Terakhir itu 2 orang saya atau 3 orang atau berapa gitu, koper saya terakhir keluar. Saya buka saat itu juga di dekat pengeluaran koper itu, bagasi. Saya buka satu ininya, kuncinya nggak bisa. Begitu saya buka kunci satu lagi, saya nggak bisa. Pinnya saya udah berubah. Saya nggak tahu, sampai saya bingung kenapa ini nggak bisa. Saya lihat itu koper keadaan udah lubang, keadaan kuncinya sudah berlubang, dan saya langsung ke pengaduan. Ini udah tidak beres. Saya langsung ke tempat pengaduan. Tapi setelah saya tempat pengaduan, dibilang saya awalnya ini nanti saya ibu mengada-ada kayak seolah saya ini salah pin kali Bu, rusak kali Bu, ini kali Bu. Mungkin bisa dicek sama CCTV sana ya kebenarannya di bagian pengaduan. Terus saya telepon suami saya, kakak saya dari Medan, saya telepon. Saya mau masuk dalam bandaranya nggak dikasih. Terus dia cek sendiri, itu akhirnya dia buka sendiri. Dia sendiri yang buka sama si orang bandaranya, The Batik Air-nya. Orang Batik Air-nya yang mau ngebuka sendiri. Ngebuka itu pinnya nggak tahu apa itu pin itu. Bisa 114. Padahal saya pernah beli dari awal. Saya belum pernah. Karena saya nggak bisa bikin merubah pinnya itu. Jadi begitu saya pengaduan ke situ, mereka kayak nyepelein saya.
CCTV mereka ada kok. Dan suami saya suruh lapor ke polisi situ juga di bandara terminal Di bagian polsek bandara nggak dikasih. nggak dikasih, nggak boleh. Dilemparkan ke Polres yang di dibilang. bandara laporannya. Terus saya minta dia masuk, tidak dikasih juga untuk jadi saksi saya, nggak dikasih juga. Saya 1 lalu 5 apa 6 7